Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami selalu rindu untuk terus datang di hadirat-Mu Tuhan, mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ceria pada pagi hari ini akan kita renungkan dari kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15 sampai dan 16. Firman Tuhan tertulis demikian, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita disapa melalui firman Tuhan sebagai semangat dalam menjalani aktivitas kita, dan tema renungan ceria pada pagi hari ini adalah Aku dan Kamu Sama. Ada dua ekor katak tak sengaja terjatuh di dalam sebuah tong yang penuh dengan krim. Mereka berenang ke sana kemari dengan panik dan berusaha melompat keluar dari tong itu. Akhirnya, ada seekor katak yang kelelahan dan menyerah. Dia mengeluh tidak ada gunanya berenang ke sana kemari. Dia mengayunkan kakinya untuk terakhir kalinya, lalu tenggelam dalam keputusasaan. Dia gagal. Tinggal sang katak yang lainnya. Dia benar-benar berbeda. Dia tidak mau menyerah. Selalu ada jalan keluar, pikirnya. Dia terus berenang mempertahankan hidupnya. Dan suatu kejutan baginya, krim itu perlahan tapi pasti mulai berubah. Ya, berubah mengeras dan menjadi mentega. Akhirnya dia mendapat pijakan yang kuat dan melompat keluar dari tong itu. Jika saja Anda tidak menyerah dan terus berusaha, Anda pasti bisa menendang masalah itu keluar dari kehidupan Anda. Terkadang dalam kehidupan kita juga merasakan hal yang sama, seperti dua ekor katak tadi. Berada dalam situasi yang sulit, berada dalam situasi di mana terkadang kita juga menyerah untuk menghadapi situasi atau keadaan yang kita alami. Namun kita lupa bahwa Tuhan kita Yesus Kristus pun sama pernah mengalami hal yang kita alami dalam kehidupan ini. Ayat yang ke-15, bahwa imam besar yang kita punya itu juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus pun sama pernah mengalami penderitaan. Yesus pernah mengalami lapar. Yesus pernah menangis. Yesus pernah dicobai.
dalam kehidupan ini, ketika mengalami situasi yang sulit, penderitaan yang ada, kita berpikir bahwa kita tuh sendiri. Kita sendiri tidak punya siapa-siapa. Namun, mari kita mengingat kembali firman Tuhan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Pernah ditinggalkan oleh murid-muridnya di Taman Getsemani, tetapi ia tetap mengasihi mereka. Yang harus kita lakukan adalah ketika menghadapi penderitaan itu pun jangan pernah merasa sendiri. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Penderitaan yang kita alami, pencobaan yang kita alami, Tuhan pun turut serta merasakannya. Tuhan pun menderita. Tuhan pun pernah dicobai. Kita dan Tuhan pernah sama-sama mengalaminya. Jangan pernah merasa sendiri. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kita harus menghampiri tahta kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin.